Shalom sahabat KP yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tipu daya iblis di balik alam semesta. Saya dengar dia adalah pakar segala ilmu. Benarkah demikian? Kita dengarkan dulu ulasan singkat dari hambanya Evangelis Daud Tony. Ini dia. Setan itu adalah ahli fisika. Ahli fisika, ya. Lebih hebat dari fisikawan manapun. Profesor kalah Pak ya? Kalah. Nah, buktinya apa? Teori materi in energy in materi, tentang kecepatan cahaya. Bayangkan, para profesor doktor memecahkan kepalanya pusing. Betul? Betul. Yang kedua, ingat, para dukun, nyantet atau pasang susuk sudah menerapkan teori itu. Oh yes, gitu ya. Masuk. Itu kecepatan cahaya. Oh, para dukun tidak tahu teori tapi praktek. betul, Nah, artinya apa? Orang kalau pasang susuk di rongsen kelihatan. Tapi masuknya kita nggak tahu ya. Nah, cara masuknya gimana? Kecepatan cahaya. Oh. Nah, tapi ingat ya, dukun yang asli sekarang tinggal 2%. Di primitif ya. Itu pun di pedalaman maupun jarang ada di kota. Yang asli pun kena kutukan, apalagi yang palsu. Udah ditipu kena kutukan lagi. Iya. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi, semua itu pakai apa? Frekuensi. Pakai frekuensi. Nah, Pak, bisa enggak roh setan frekuensinya dengan alat? Tidak bisa. Karena sifatnya roh. Nah, itu hanya dilihat dari apa? Perlu Thomas tahu. Dari karunia membedakan roh. Kalau yang bukan dalam Tuhan, pakai indera keenam, kontak roh dengan roh. Oh. Kontak roh dengan roh ya. Jadi kalau untuk pakai alat canggih apapun, nggak bisa. Ketemunya nanti hanya gelombang frekuensi, itu pun hanya gelombang. Negatif positif. Tidak bisa akurasi nemukan roh. Karena untuk roh ketemu roh. Seperti kita di Alkitab, Allah itu roh, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah itu, roh dengan roh. Nah itu. Jelas, Thomas? Jelas. Terus kalau kasus orang terhipnotis karena media handphone gimana tuh Pak? Karena ada sugesti. Oh, karena begitu ada sugesti, akan terpengaruh dari gelombang frekuensi. Nah, kelemahannya jangan sugesti, jangan dihiraukan. Selesai. Selesai. Jangan dipercaya Pak ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony ini, sahabat, tolong jangan salah paham. Hambanya tidak sedang meninggikan kekuatan iblis, ya, sehingga kita harus kagum kepada dia. Bukan. Hambanya sedang menjelaskan kemampuan iblis untuk melakukan tipu daya, termasuk melalui ilmu pengetahuan. Benar dia bisa menguasai beberapa hal, termasuk fisika. Lalu alam semesta dia gunakan untuk menyesatkan banyak manusia. Dia selalu bergerak dalam dunia yang kadang kita tidak bisa pahami. Ya, tebak. Misalnya, dia bergerak dalam dunia maya. Ya, dia bergerak dalam dunia nyata dan juga dia bergerak dalam dunia gaib. Itu iblis. Bahkan katanya iblis mempunyai kemampuan yang mengalahkan banyak para ahli, termasuk profesor, fisikawan. Siapa yang kita kenal yang paling hebat di muka bumi? Misalnya satu yang terkenal, Galileo Galilei. Dia menemukan teori bumi mengelilingi matahari. Lalu ada lagi Isaac Newton. Dia menemukan teori
gravitasi bumi. Lalu ada lagi ya Michael Faraday. Dia menemukan teori gerakan alat tertentu bisa menghasilkan listrik. Dan yang paling terkenal ya Albert Einstein. Wow, ini teorinya dia luar biasa ya, teori cahaya. Dan para dukun telah menggunakan teori-teori yang sebenarnya mereka nggak menguasainya, mereka hanya praktek ya dengan kekuatan gaib seperti itu. Jadi itu iblis. Jadi dia bermain dalam ilmu fisika seperti ini ya. Jadi kita harus tahu dulu di mana dia bergerak, bagaimana cara dia untuk menarik orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah dia memang penguasa tunggal alam semesta dengan segala ilmu yang dia kuasai, kemampuan yang dia kuasai untuk menyesatkan manusia? Tidak, sahabat. Penguasa tunggal sebenarnya adalah Allah. Ya. Lalu diteruskan kepada manusia, khususnya ada di bumi ini. Ya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ ada perintah Tuhan jelas. Kita manusia disuruh beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, ada kata kerja yang saya paling suka di dalam ayat itu. Katanya, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, alam semesta ini. Ya, tetapi kenapa iblis semacam mengambil alih semuanya? Lalu malah kita yang tersesat dia buat pada saat kita connect dengan alam semesta. Nah, ini adalah pengambil alihan yang sebenarnya tidak diperintahkan Tuhan. Kita harus tahu sejarahnya. Iblis dibuang, ya, lalu ya diizinkan Tuhan masuk dalam alam semesta untuk menguasai banyak hal, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dia bukan penguasa tunggal yang legal, ya. Dia malah merampas, ya, memperdaya, menggunakan segala sesuatu dengan kekuatan alam bisa menyesatkan orang. Malah kita yang berguru kepada dia. Lain dari itu, iblis juga menggunakan bencana alam, fenomena alam untuk menyatakan kejahatan dan niatnya untuk menghancurkan manusia. Seperti hambanya Evangelis Dautoni mengatakan kalau iblis itu datang, alam semesta bereaksi. Ya. Jadi alam semesta ini sudah dirampas oleh dia. Ya. Sudah dikuasai oleh dia. Yang harusnya kita yang menguasainya karena Tuhan perintahkan langsung. Jadi tujuan saya sampaikan ini supaya kita berhati-hati. Iblis punya trik untuk mengendalikan segala sesuatu, termasuk fisika tadi, ya, untuk membuat kita terkecoh. Seolah-olah dia penguasa tunggal paling hebat supaya kita berguru kepadanya. Ya, ini salah ini. Seharusnya kita berguru kepada Tuhan. Karena dia empunya segalanya, lalu kita disuruh untuk mengelola, memelihara. Itu kita harus ingat. Ya. Jadi bagi sahabat sekali lagi yang terkonek dengan alam semesta, ya, sekedar menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah. Ya, syukuri, puji keagungannya karena menciptakan alam semesta yang indah. Tapi jangan sampai terkonek dengan penguasa yang merebut, yang mengambil alih alam semesta yang sebenarnya bukan Tuhan yang perintahkan. Hati-hati, ya, karena banyak sekali orang misalnya meditasi, ya, meditasi, connect dengan alam, lalu terhubung kepada roh-roh yang bukan dari Tuhan, artinya roh iblis atau roh setan untuk maksud tujuan tertentu. Itu nggak boleh sebenarnya.
Ya. Ada juga yang melakukan meditasi untuk masuk dalam dimensi lain. Ya. Itu nggak boleh, karena alam semesta ini sudah diambil alih oleh iblis sementara, ya. Sementara itu harus ingat, bukan penguasa tunggal dan bukan alat Tuhan untuk menjaga alam semesta. Tapi dia rebut, ya, karena tempatnya sudah lagi tidak di surga. Seperti itu. Jadi sekedar tahu saja cara kerja iblis, setan, ya, agar kita lebih berhati-hati. Sekalipun dia punya kemampuan, ya, untuk mengendalikan alam, untuk melakukan sesuatu, menggunakan energi, menggunakan cahaya, menggunakan api, dan lain sebagainya untuk menyakiti, membunuh, membinasakan, jangan pernah terkecoh. Ya, dia bukan pribadi yang hebat. Yang paling hebat itu adalah Tuhan. Logikanya simple. Iblis aja bisa seperti itu, melakukan tipuan. Apalagi Allah yang kita sembah. Seharusnya kita harus lebih kagum dan taat kepada Allah empunya segalanya. Carilah dia, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, untuk Tuhan dan iblis harus menggunakan roh. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan roh Allah, dengan roh, sehingga harus connect. Jadi hati-hati, gunakan roh Anda, gunakan roh sahabat, connect dengan Allah, bukan connect dengan yang lain. Ya, itu makanya ada katanya, sembahlah Allahmu dalam roh dan kebenaran. Ini bicara jalur, ya. Kalau jalurnya benar, caranya benar, pasti kita akan terkonek kepada Allah. Hati-hati, kadang kita mikir kita sedang terkonek kepada Sang Pencipta. Faktanya bukan Sang Pencipta yang kita konekkan dengan roh kita. Justru dia, iblis, yang selalu menyamar seperti malaikat terang, yang ingin disembah, yang ingin dipuji seperti Allah. Pujian, kemuliaan itu layak diberikan hanya kepada Allah.